layak pengguna media massa, A. Tidak terkonsentrasi. Itu sudah jelas banget. Kenapa tidak terkonsentrasi pada satu lokasi? Karena kalau yang namanya kita berbicara kepada masyarakat melalui misalnya iklan di TV, majalah, atau mungkin radio, kan tidak terkonsentrasi misalnya hanya untuk daerah Jakarta Barat saja, hanya untuk daerah Madiun saja misalnya. Tidak kan? Tetapi lebih secara luas bisa didengar oleh misalnya, kalau radio bisa didengar di Pulau Jawa, karena jaringannya kan memang dari Jawa gitu ya, misalnya di Jawa. Atau memang mungkin televisi, apalagi media iklan gitu kan, bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak terkonsentrasi. Nah, kalau kita balik ke halaman 1.40, itu jelas sekali jawaban yang A salah. Kenapa? Karena di yang A itu terkonsentrasi. Benar nggak? Kalau jawaban A yang salah, berarti kira-kira jawaban B salah nggak? Salah ya, karena otomatis tidak semua jawabannya benar. Nah, kemudian anonim dan beragam. Baca lagi halaman 1.33. Nah, lihat lagi ya yang B itu. Ada yang tinggal di kota, pinggir kota, atau pegunungan. Anonim. Jadi ternyata dalam komunikasi massa itu juga anonim, Mas Rian. Jadi jawaban yang B itu benar dan beragam. Jadi harusnya yang benar apa? Yang benar itu B dan C. Kenapa? Karena khalayak masyarakat yang kita ajak bicara itu, pertama, kita nggak tahu mereka siapa, anonim. Anonim itu artinya kita tidak kenal secara personal. Ya nggak mungkin dong pengusaha PT Indofood tahu kita, nggak mungkin kan? Karena kita itu misalnya konsumsi Indomie misalnya, nggak mungkin kan? Nah, tapi mereka tahu bahwa masyarakat yang pengkonsumsi Indomie itu mungkin kalangan anak muda, karena misalnya kalau anak muda itu tipikalnya suka mencoba hal-hal yang baru. Misalnya kalau orang tua misalnya kan, kalau apalagi udah pada lansia ya, tidak punya gigi gitu, mana mungkin makan Indomie misalnya gitu ya. Jadi yang benar jawabannya adalah B dan C. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kemudian saya lanjut ke, kalau di sini tulisannya itu adalah bentar ya. Maaf. Tadi 1.40 ya. Oke. Coba deh teman-teman lihat nomor 9. Halaman 1.41 ya. Halaman 1.41 yang nomor 9. Kan itu adalah kalau di modul ya, kalian lihat dari halaman 1.43 itu ada E. Itu sangat jelas sekali salah ya, karena sebentar. Maaf. Ini bukan yang 1.41. Oke, maaf saya ralat ya teman-teman ya. Teman-teman sekarang buka halaman 1.43. Coba lihat kunci jawaban tes formatif. Tes formatif 1 ada yang menjawab nomor 9 E. Jelas sekali bahwa itu tes formatif 1 tidak ada yang E jawabannya. Benar nggak? Ya, jadi jelas-jelas tidak E ya jawabannya ya. Udah jelas-jelas sekali E, nggak ada kok jawabnya E. Aneh-aneh aja ya. Oke, tapi kita tadi udah bahas ya. Oke, saya rasa modul 1 selesai ya. Kita lanjut ke modul 2. Modul 2 ada soal apa nih? Tes formatif 2 ada 8, tapi kunci jawaban ada 10. Nah, 2.19 deh teman-teman. Yuk kita buka 2.19. Oke, 2.19 ya. Ini kalau di jawaban modulnya, bentar ya.
transformatif 2 ada 8. Iya, betul sekali. Betul banget ya. Kelebihan 2 tuh jawabannya ya. Yang 2.39 ya. Harusnya cuma sampai 8. Itu kayaknya salah deh. Iya. Jelas sekali itu salah ya teman-teman ya. Oke, itu cuma kelebihan. Jadi saya rasa no problem ya. Oke, kita lanjut ke 2.29. 2.29 itu yang nomor 1. Pelanggan, penyalur, agen, regulator, dan pemasok dalam komunikasi bisnis. Kira-kira yang benar jawabannya apa? Ayo. Mereka itu internal apa eksternal sih? Pelanggan, penyalur, agen, pemasok. Gimana nih? Coba. Iya, betul, eksternal ya Mbak Dina ya. Kenapa? Coba teman-teman lihat di halaman 2.29 yang bagian atas di rangkuman. Jelas banget di situ udah tertulis gini. Ruang lingkup komunikasi eksternal dalam komunikasi bisnis mencakup komunikasi dengan pelanggan, penyalur, pemasok, dan agen regulator. Jadi jelas banget kalau yang dimaksud nomor 1 itu bukannya internal, bukan A. Yang benar adalah B. Jelas ya? Jelas banget ya? Oke. Lanjut ya ke 3.24. Nah, sekarang kita lihat 3.24. Oke, 3.24 itu kalau teman-teman lihat ya, nomor 1. Ahli komunikasi yang menyebutkan kita sekarang hidup di dunia visual. Coba yuk teman-teman lihat halaman 3.17 yuk. 2, yang mana 2.19? Oke, sebentar ya Mbak Siti ya. 2.19. Salah semua Mbak Siti. 1-8 salah semua ya. Oke, coba ya. Pengidentifikasian khalayak nomor 1. Pengidentifikasian khalayak perlu dilakukan agar dalam mengkomunikasikan pesan bisnis mudah dipahami, mengetahui karakteristik khalayak, memudahkan perancangan pesan. Oke, kita bahas ya satu persatu ya. Teman-teman sama sembari menjawab ya. Nomor 1 yuk. Kita mengidentifikasikan khalayak. Perlu loh. Kenapa? Kenapa kira-kira? Yang benar yang mana? Nomor 1. Yang A, mudah dipahami. Kalau menurut saya, jawaban ketiganya benar. Kenapa? B, gini. Kenapa? Karena, coba baca baik-baik. Kita harus tahu khalayak yang kita mau ajak komunikasikan. Benar dong, kita ini komunikator. Kita ngajak berbicara masyarakat dan mereka itu adalah komunikan. Benar nggak? Nah, kemudian kita harus tahu dulu mereka itu siapa. Dengan cara apa? Mengetahui karakteristiknya. Apakah orang-orangnya itu misalnya cenderung suka dengan hal-hal yang berbau misalnya lelucon, sehingga kita harus membuat iklan yang lucu-lucu. Apakah khalayaknya itu misalnya pendidikan tidak terlalu tinggi, makanya mesti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, jadi kita harus tahu B itu udah benar. Kemudian kalau kita tahu khalayak kita siapa, memudahkan nggak untuk merancangkan pesannya? Lebih mudah dong. Yang tadi saya bilang, saya harus bikin iklannya lucu kah? Saya harus bikin iklannya yang kata-kata gampang kah? Ya nggak? Dan pastinya kalau kita mengidentifikasi dulu siapa khalayak kita, komunikasi bisnis itu juga jadinya lebih mudah
dipahami. Saya rasa ini yang salah ketik itu misalnya di bukunya salah ketik, harusnya ketiga jawaban di atas benar. Jadi jawabannya itu adalah yang C, B, dadu. Jelas ya? Jelas nggak nih teman-teman? Iya, harusnya kayaknya D, Mbak Desi. Gimana Mbak Siti? Iya Mbak Desi, saya rasa dari UT-nya itu harusnya salah tulis, harusnya ketiga jawaban di atas benar, bukan salah gitu. Pesan yang disampaikan itu kayaknya. Iya Mbak Siti, saya rasa nih ya Mbak Siti ya, nomor 1 itu dia soalnya nggak benar struktur soalnya. Saya rasa harusnya gini, pengidentifikasian halayak perlu dilakukan agar dalam mengkomunikasikan pesan bisnis itu bentar ya. Oke, gini. Kalau misalnya ketiga jawaban di atas benar, ya, itu adalah jawaban untuk pertanyaan. Pengidentifikasian khalayak perlu dilakukan agar atau ya agar titik itu baru benar soalnya gitu. Jadi kalimatnya bukan yang agar dalam mengkomunikasikan pesan bisnis itu jadi intinya bahwa kita ngapain sih perlu mengidentifikasi khalayak kita supaya dalam membuat satu pesan bisnis itu jadi lebih mudah dipahami, karena kita itu juga mengetahui karakteristiknya siapa yang kita ajak bicara dan memudahkan kita membuat pesannya gitu intinya. Saya rasa jawabannya yang benar D, cuma itu salah tulis, bukan yang ketiga jawaban di atas salah, tapi ketiga jawaban di atas tuh benar gitu. Jelas ya? Oke, bahas lagi ya. Iya, benar semua. Yang kedua, cara termudah mengidentifikasi khalayak yaitu dengan membuat kategori. Saya rasa benar jawaban nomor 2. Benar kok. Kalau kita mau membuat mempermudah, tergantung kita mau melihat dari sisi mana dulu kan. Kalau demografis kan lebih dari umur gitu ya. Kalau misalnya kayak umur, kemudian usia, kemudian jenis kelamin. Kalau psikografis lebih ke psikologinya, kalau geografis lebih ke di mana dia berada gitu kan. Oke, nomor 3 ya. Dasar pertimbangan perbedaan isi pesan yang disampaikan karena adanya beberapa faktor, yaitu perbedaan isi pesan. Kira-kira apa? Iya betul, saya rasa juga yang A. Sebab kita tidak bisa membedakan isi pesan itu berdasarkan lokasi, berdasarkan kepentingan penyampai pesan, apalagi kepentingan penyampai pesan. B itu udah nggak mungkin sekali ya. Kemudian yang C, kondisi khalayak yang berbeda. Kondisi yang seperti apa dulu ini tidak jelas, jadi yang benar adalah yang A. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik komunikasi menurut Philip Leslie. Faktor yang mempengaruhi karakteristik komunikasi, kira-kira jawaban yang benar apa?